dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu, Pak. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Dan untuk hari ini kita kembali lagi untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, seperti yang kalian semua tahu, saat-saat ini itu social distancing sudah sedikit dilonggarkan ya. Tetapi cuman karena hal itu kita jangan cuek-cuek aja gitu. Kita harus tetap waspada dan berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa Maha Kuasa, tak tergoyahkan dan tak terkalahkan. Dan Dia juga pasti menemani, menjaga dan merawat kita melewati keadaan-keadaan yang seperti ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan mengangkat pujian ku serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak akan tergoyahkan, Dia tak akan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
teman-teman, jadi kita itu punya Allah kita itu yang sangat setia banget sama kita gitu. Pasti kita bangga dong. Dia itu sudah setia dan menepati semua janjinya itu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus belajar, berusaha untuk setia mengikuti setiap tuntutan-tuntutan dan tuntunan yang Tuhan berikan. Dan karena itu, marilah kita sama-sama mengangkat pujian Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku bersamamu. Lebih dari segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu dan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau setia Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setia. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya, Engkau mulia Tuhan, Engkau Allah yang bertata Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau layak Tuhan, layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengar sedikit dari firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Engkau berikan ini, dan semua penjagaan dan perlindungan-Mu Tuhan, dari Senin sampai Minggu dan samanya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau pimpin Tuhan, agar Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan Tuhan, agar semua firman yang disampaikan Tuhan bisa kami mengerti Tuhan. Dan Engkau juga berkati Tuhan, agar setiap dari kami Tuhan, pikirannya terbuka Tuhan untuk membuka setiap firman yang kami dengarkan Tuhan. Engkau pimpin hati dan berkati Tuhan, bukakan mata hati kami Tuhan. Engkau pimpin Tuhan agar bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Siapkan diri kalian sekarang, dan mari kita berdoa. Kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepala adik-adik semua dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami bisa bertemu lagi lewat ibadah, sekalipun ini masih dalam kondisi ibadah jarak jauh, lewat online, lewat dunia maya, lewat dunia internet. Tapi kami yakin sekalipun ini dunia internet, dunia maya, tapi kami ingin menunjukkan keseriusan dan kesanggupan kami, kemauan kami yang besar untuk tetap beribadah sama persis saat kami datang bergereja, datang ke gereja, datang ibadah langsung. Kami rindu Tuhan, sekalipun tidak ada yang melihat kami, tidak ada kakak-kakak atau orang tua yang mungkin memantau kami, tapi kami mau buktikan bahwa kami percaya Tuhan melihat kami, Tuhan memandang kami, dan kami rindu Tuhan, Kau dapati kami memberikan yang terbaik, Kau dapati kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Khususnya saat ini kami mendengar firman-Mu, mari Roh Kudus bimbinglah kami semua, agar firman ini menjadi rema, menjadi ingatan bagi kami, menjadi perisai bagi kami, menjadi penuntun rambu kami, bahkan menjadi pendorong kami untuk kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki, agar hidup kami memiliki kebahagiaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, kakak akan lanjutkan tema kita, Life is Question. Nah, kali ini saya ajak kalian buka firman Tuhan yuk, di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ya, ayat yang ke-6. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu,
Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggunganmu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Nah adik-adik, bagus sekali adik-adik. Sebetulnya kalian juga punya loh orang-orang yang Tuhan kirim, orang-orang yang Tuhan taruh untuk kamu bisa mengadu, untuk kamu tanya. Siapakah itu? Papa mamamu. Mereka adalah orang-orang penasihat-penasihat buat kamu adik-adik. Mereka penasihat-penasihat terbaik yang Tuhan berikan buat kalian semua. Oleh karena itu mari belajar adik-adik, ngobrol sama papi mami kamu. Kalau misalnya papi mami kamu sibuk, kamu yang minta waktu, kamu yang bilang, papi boleh nggak aku mau bicara sebentar. Kamu yang coba desain, kamu yang coba atur waktu. Kalau memang papi mamimu masih sibuk, masih kurang srek, atau masih momennya kurang tepat, ya kamu coba cari lagi. Kamu yang inisiatif. Jangan cuek, udah tahu papimu sibuk, mamimu sibuk, udah tahu mami papimu agak kurang banyak waktu ngobrol sama kalian, ya kamu terus ya udahlah, kesempatan asik-asik aja dengan gadget kamu, asik-asik aja dengan gadget kamu, asik-asik aja dengan dunia kamu. Jangan adik-adik, kita pun harus punya tanggung jawab dalam keluarga. Ya, tanggung jawab untuk membangun suasana, tanggung jawab untuk membangun keharmonisan, tanggung jawab untuk menciptakan kekeluargaan, ngobrol, ya, saling tukar pikiran. Itu tanggung jawab anak juga loh. Jangan cuma orang tuamu. Oke? Bantu orang tuamu. Itu membantu yang bagus. Ya, itu membantu. Bukan hanya sekedar membantu cuci piring, membantu ngepel, membantu masak, membantu setrika, membantu nganterin adik atau membantu jaga rumah. Ya itu bagus. Ya, itu bagus. Tapi jangan lupa, bantulah papa mamamu agar ada terjadi suasana kekeluargaan, suasana interaksi, ngobrol satu dengan yang lain. Susah ya? Nggak bisa ya? Ya kakak ngerti, karena memang nggak biasa. Tapi kalau kamu ada niat, ada dorongan, dan kamu berdoa dan kamu memohon tuntunan Tuhan, kakak percaya Tuhan bisa pakai kalian untuk memulihkan keluarga, untuk menolong papa mamamu, untuk membawa keluargamu supaya terjadilah rumah tangga keluarga yang indah, keluarga yang baik, keluarga yang saling percaya dan jadi satu tim yang kuat. Ya, tanya, mereka berpengalaman. Kamu misalnya sudah mulai jatuh cinta, jangan kamu iyain dulu tuh yang nembak, jangan kamu okein dulu, simpan dulu di hati. Kalaupun kamu senang suka sama cewek atau kamu suka dengan cowok, pastikan kalau itu lawan jenis ya. Jangan sesama jenis. Oke? Kamu nanya dong sama mami, sama papi. Jangan malu. Jangan malu. Kamu tanya sama papi mamimu. Gak mungkin lah papi mamimu itu kasih saran, kasih ide yang malah merusak kamu atau membuat kamu jadi kacau gitu. Enggak lah. Mereka punya pengalaman. Tuh mereka udah buktikan mereka jadian. Mereka udah buktikan mereka sudah bangun rumah tangga sekian tahun. Mereka udah buktikan bahwa mereka sudah sampai punya anak seusia kamu, mereka tetap setia, mereka tetap berumah tangga. So kenapa kamu tanya sama orang yang gak pernah terbukti cintanya? Kamu tanyanya sama orang yang gak pernah kamu lihat sendiri dengan mata kepala kamu bagaimana dia bertahan dalam hubungan cintanya. Betul gak? Apalagi kamu googling, nanyanya sama YouTube, nanyanya sama googling, nanyanya sama sosmed. Yang seperti itu tuh bahaya adik-adik. Bahaya, ada di depan mata loh. Kenapa nggak dimanfaatkan? Kenapa nggak kalian pakai itu kesempatan? Betul nggak? Orang tua kamu itu sudah melihat kamu itu luar dalam. Orang tua kamu itu sudah tahu persis siapa kamu. Ya, itu maksud kakak. Jadi artinya kalau kamu diskusi sama orang tua kamu, tentu orang tua kamu akan memberikan nasihat yang bagus. Ya kan? Dia nggak mungkin mencelakakan kamu lah. Kalaupun papa mamamu menolak, kakakmu melarang, papamu melarang, mamamu mungkin punya pertimbangan yang berbeda sama kalian, jangan kamu langsung tiba-tiba baper. Jangan dong. Ya, dengerin dulu. Nah sama nih kayak Rehabeam ya. Dia minta nasihat sama orang-orang yang sudah dituakan. Ya, yang menasihati papanya loh. Yang menasihati papanya loh. Ya kan?
Berarti itu orang-orang hebat kan, orang-orang yang spesial, orang-orang yang bagus. Nggak mungkin nasihatnya itu merusak Rehabeam. Orang papanya jadi nasihati sama dia, dan papanya dengar nasihat mereka. Kenapa sekarang Rehabeam merasa kayaknya orang-orang ini orang-orang yang jelek-jelekin atau orang-orang yang nggak mau menolong dia? Tidak, mereka justru menolong Rehabeam. Ya kalau papamu aja kami nasihati, kami bantu, apalagi kamu anaknya. Karena mereka juga punya kerinduan agar Israel ini jangan pecah, agar kerajaan Israel tetap kokoh. Jadi dia kasih nasihat, udah turunkan pajak. Bagus ya, bagus, Rehabeam itu bagus. Dan dia nanya, itu bagus. Oke, bagus. Tidak mengandalkan pengertiannya sendiri, tidak pakai cara berpikirnya sendiri. Dia minta advice, dia minta nasihat. Oke. Nah, masalahnya dia nggak yakin, dia belum mantep. Lalu apa yang dilakukan adik-adik? Dia kumpulin teman sebayanya, teman sepermainannya, teman seusianya, ya, teman dekatnya, diundang ke istana, ya, diajak ngobrol, diajak makan, diajak untuk diskusi. Pertanyaan yang sama diajukan kepada teman-teman yang sepantaran dengan dia. Adik-adik, apa jawaban teman-teman sebayanya? Sama nggak sama yang senior-senior? Sama nggak dengan penasihat papanya? Tidak sama. Mereka bilang apa? Mereka bilang apa adik-adik? Ini pakai ilustrasi mereka. Mereka bilang apa adik-adik? Mereka kasih tahu nasihat begini kepada Rehabeam. Kamu bilang gini, kelingkingku itu lebih besar daripada pinggang ayahku. Wah, ini kan ilustrasi yang ledek ini. Ini ilustrasi yang remehin bapaknya loh, ngerendahin bapaknya. Ya kan? Ini teman-teman sebayanya ini gimana ya? Gak menghormati ayahnya Salomo, malah membesarkan Rehabeam, cari muka, cari pencitraan, sanjung-sanjung Rehabeam, tapi menjelek-jelekan bapaknya. Ini bahaya ini, ya, bahaya. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ini kan ngeremehin, kelingking sama pinggang ya besar pinggang lah, betul lah. Tapi ini sebuah ilustrasi yang ingin mereka buktikan kepada Rehabeam. Ya, yang ingin mereka paksakan, yang ingin mereka pengaruhi Rehabeam, supaya Rehabeam itu jadi orang tuh jangan lemah gitu loh, jangan mau ngikutin rakyat lah. Kamu kan raja, udahlah, kamu penguasa, hajar aja, udah putusin aja, apa yang kamu mau lakukan aja, gak usah dengerin rakyat, gitu maksudnya. Ya, nah ditambah lagi, ya itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, ya ini juga sama nih, ini juga ngerendahin, ini juga kayak menganggap Raja Salomo itu kayak kecil di mata teman-teman sebayanya Rehabeam. Mereka bilang begini, kalau ayahmu pukul rakyatmu dengan cambuk, ya kamu bilang begini, aku memukul kamu dengan cambuk plus duri besi. Wah, ini kan jauh lebih sadis, lebih kejam adik-adik. Oke, coba kamu lihat ini teman-teman mereka, teman-teman yang baik gak? Teman-teman yang bagus gak? Mereka ada tinggal di istana loh. Mereka teman-temannya Rehabeam, temannya raja loh. Tapi lihat pikirannya, lihat mulutnya, lihat hatinya, lihat kelakuannya, lihat usulannya, lihat ide-ide yang diberikannya. Kamu lihat, gak bagus kan? Gak bagus. Jadi dengar baik-baik adik-adik. Pergaulanmu akan menentukan masa depanmu. Sekali lagi kakak ulangi, pergaulanmu menentukan masa depanmu. Dengan siapa kau bergaul, begitulah masa depanmu nanti. Oke? Jadi hati-hati kalau memilih teman, hati-hati kalau kau bergaul adik-adik. Ya, jangan sampai engkau bergaul dapat teman-teman yang nasihatin kamu kayak begini. Ya, nggak menghargai. Dengar. Teman-temannya Rehabeam itu, bapaknya Salomo itu nggak dipandang, nggak dianggap. Bapaknya Salomo itu diremehin sama teman-temannya Rehabeam. Bapaknya Salomo itu diremehin sama teman-temannya Rehabeam. Logikanya pakai nih nak, kalau bapaknya aja diremehin, bapaknya itu lebih berkuasa dari Rehabeam, bapaknya lebih sukses dari Rehabeam, bapaknya itu lebih hebat daripada Rehabeam, lebih lama memerintah, ya, lebih berpengalaman daripada Rehabeam, diremehin seperti itu. Kira-kira Rehabeam itu diremehin juga nggak? Hah? Walaupun mereka pakai siasat putar balik, ya, dengan ucapan yang manis-manis, tapi sebenarnya itu bukan sanjungan,
itu justru sandungan. Sekali lagi, itu bukan sanjungan, tetapi itu adalah sandungan. Beda ya, sanjungan dengan sandungan. Kalau sanjungan itu mana benar memuji, menghormati, memberi respek yang tinggi. Tapi kalau sandungan itu sengaja jebakan, ingin jorokin, ingin hancurin, ingin celakain. Tetapi dikemas dengan ucapan-ucapan yang manis. Ya, lihat ini adik-adik, teman-temannya Rehabeam. Mengerikan sekali. Rehabeam bergaul dengan teman-teman yang seperti ini. Adik-adik tahu nggak akibatnya apa? Akibatnya apa? Coba lihat cerita selanjutnya. Rehabeam mengambil keputusan. Adik-adik tahu ya, keputusan siapa yang didengar? Apakah para penasihat papanya atau teman-teman sebayanya dia? Ya, dia ambil pilihan. Dia ambil pilihan, keputusan teman sebayanya lah yang dia pegang. Dan dia maju pada hari yang ditentukan di depan rakyat dan dia berkata persis seperti usulan teman-temannya. Ya, dia berkata kepada rakyat, ya, bahwa kelingkingku lebih besar kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Kalau ayahku pukul kamu pakai cambuk, aku pukul kamu dengan cambuk dan duri besi. Wah, dikira Rehabeam nih, kalau dia ngomong kayak gitu, rakyat pada takut. Aduh, ini lebih bahaya, ini sangar nih, ini lebih kejam nih. Udah, ayo kita nurut yuk, kita tunduk yuk. Bahaya nanti daripada kita disiksa, daripada nanti kita dibunuh. Udah, kita nurut saja. Bayangannya Rehabeam begitu. Tetapi apa yang terjadi? Bayangan Rehabeam seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? No, jauh sekali, berbalik arah. Mereka justru berani lawan raja. Mereka justru berontak. Dan sejak saat itu, ya, Israel pecah jadi dua. Dari 12 suku Israel, 10 suku tidak lagi mau tunduk pada Rehabeam. Mereka jadi orang-orang yang lawan pemerintahan. Hanya ada satu suku, yaitu suku Yehuda dari Rehabeam sendiri, dari keturunan Rehabeam suku Yehuda. Plus ada sebagian besar, ya, yang ikut ambil mendukung Rehabeam adalah suku Benyamin. Ya, suku Benyamin dari keturunan Raja Saul. Itu yang masih mau berpihak. Ya, sebagian yang lain masih setengah-setengah. Mereka juga nggak tahu, mereka golput, ya. Mereka tidak ikut memilih sana, ikut memilih sini. Mungkin mereka netral atau mereka nggak mau tahu. Tapi intinya adalah 10 suku, ya, 10 suku menolak untuk tunduk pada raja. Gara-gara itulah Israel akhirnya pecah. Kerajaan Israel pecah. Israel akhirnya tidak lagi bersatu. Israel jadi rusak, Israel jadi kacau. Apalagi 10 suku ini, mereka mencalonkan raja tandingan. Mereka membuat raja, mereka meminta raja. Yang ternyata raja yang diminta, raja tandingan yang diminta oleh 10 suku ini adalah anak buahnya Salomo. Anak buah orang kepercayaan Salomo. Yang bernama siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu namanya? Mirip-mirip sama kayak nama anaknya Salomo, Rehabeam. Ya, namanya siapa? Namanya adalah Yerobeam. Nah, itu yang diminta oleh 10 suku menjadi raja menggantikan Rehabeam. Ya, ceritanya masih panjang adik-adik, tapi kakak nggak teruskan. Yang menjadi poin kakak di sini adalah, lihat ketika Rehabeam bertanya, tapi tanyanya sama orang yang tidak tepat, tanyanya kepada orang sembarangan, tanyanya kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, tidak berpendidikan yang baik, tidak punya moralitas yang baik, tanya sama orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tanya sama anak-anak muda, anak-anak sebaya yang hanya sekedar maunya enak-enak saja, maunya yang seneng-seneng saja, mereka tidak pikir panjang. Kamu tahu akibatnya. So, dengar baik-baik adik-adik, usia kamu sekarang ini adalah usia yang lebih percaya sama teman daripada papa mama. Usia kamu hari ini adalah usia yang lebih seneng main, seneng ngobrol, seneng punya waktu bersama dengan teman daripada papa mama kamu. Apalagi dengan koko, dengan cici, dengan dede. Kadang-kadang dalam satu rumah kamu punya koko, kamu punya cici, kamu punya dede. Katanya itu koko kamu, katanya itu cici kamu, katanya itu dede kamu.
tapi kok melihatnya kayak bukan Koko dan Cici, kayaknya bukan Koko dan adik, kayaknya bukan keluarga yang dekat. Ya, kayaknya malah seperti musuhan, kayaknya seperti cuek-cuekan. Malah kamu sama Koko, Cici, Dede, kamu ribut, kamu berantem. Nggak salah sih kamu berteman, itu bagus. Kakak nggak melarang kamu berteman. Silakan berteman dengan siapa saja. Silakan bergaul dengan siapa saja tanpa pandang bulu, tanpa lihat ini lihat itu, tanpa kamu harus diskriminasi. Silakan kamu bergaul dengan siapa saja, tapi dengar baik-baik. Ketika engkau punya pergumulan, ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya kesulitan, ketika engkau punya sesuatu hal yang membingungkanmu, ketika engkau bertanya, ketika engkau minta nasihat, ketika engkau minta pendapat, please, jangan telinganya tipis, jangan kamu hanya dengar sepihak. Oke, Tuhan kasih 2 telinga untuk kamu bisa dengar dari sana, dengar dari sini. Tuhan kasih 2 mata untuk kamu melihat jelas dari sudut pandang ini, dari sudut pandang itu. Tuhan kasih kamu otak nalar untuk kamu menganalisa, berpikir untung rugi. Tuhan kasih kamu hati, batin, nurani, dan feeling kamu untuk kamu menimbang-nimbang, untuk kamu membawa ini di dalam sebuah doa dan pergumulan. Dan mulut yang satu ini mengambil keputusan, yes or no. Jadi ada prosesnya, adik-adik. Jangan langsung terima aja, jangan langsung makan aja, jangan asal percaya saja, jangan asal ikut aja. Oke? Hati-hati adik-adik. Kalau kamu tidak mengerti ini, kalau kamu masih saja ngotot dan kamu mau dengerin teman-teman kamu tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran, tanpa analisa, dan kamu hanya terpengaruh begitu saja, resikonya kamu akan mengalami seperti Rehabeam. Gara-gara kamu, keluargamu bisa hancur. Gara-gara kamu, masa depanmu bisa hancur. Gara-gara kamu tidak akan punya harapan, kamu tidak akan punya orang-orang yang tetap menghormatimu, orang-orang yang menghargaimu. Hati-hati adik-adik. Ya, keputusan kamu. Your choice is your destiny. Hati-hati adik-adik. Your choice is your destiny. Oke? Oleh karena itu adik-adik, inilah life is question. Hidup adalah sebuah pertanyaan. Ya, mari ajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi pastikan kamu bertanya, jangan salah alamat, jangan salah orang, jangan salah ambil keputusan. So, mari kamu hargai, mari kamu timbang-timbang, mari kamu jangan cepat-cepat ambil keputusan. Apalagi dalam suasana galau, apalagi dalam suasana emosi, apalagi dalam suasana marah, jangan cepat ambil keputusan. Dalam kondisi kamu sedang bingung, kamu sedang takut, kamu sedang galau, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Karena keputusan yang kamu ambil pasti akan merugikan. So, di tengah-tengah situasi seperti itu, mendingan kamu tanyalah sama orang-orang yang kamu anggap itu lebih bijak, lebih baik, lebih berpengalaman, lebih bisa mengerti keadaan kamu. Tanyalah sama mereka. Kakak percaya kalau itu yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan jawaban yang baik, kamu akan melihat hasil yang baik, dan kamu pun akan melihat semuanya berakhir dengan baik. Oke, adik-adik? Jelas sampai sini? Kakak tutup dengan satu ayat. Mari buka sama-sama 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini, adik-adik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengar baik-baik adik-adik. Firman Tuhan ini bilang apa? Pergaulanmu bisa menyesatkan kamu. Pergaulanmu bisa merusak kebaikan. Oke? Hati-hati nih. 2 dampaknya nih kalau kamu salah bergaul. Menyesatkan engkau dan juga bisa merusak yang sudah baik yang kamu punya. Tapi bergaul itu juga bisa. Dengar baik-baik. Dengan bergaul, kamu juga bisa berjalan di jalan yang benar. Dan kamu juga semakin lebih baik. Kamu semakin lebih baik. Tergantung dengan siapa kamu bergaul. Tetapi yang paling terpenting di antara itu adalah kamulah orangnya yang menentukan apakah kamu menyesatkan orang atau kamu membuat keburukan sifat-sifat orang, atau kamu
menyelamatkan orang, kamu menuntun orang ke jalan yang benar, dan kamu mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Ada di tangan kalian. Dan kamu akan menjadi orang yang bahagia. Anak-anak remaja yang berbahagia. Kalau gara-gara kamu, gara-gara hidupmu, gara-gara kelakuanmu, gara-gara omonganmu, gara-gara caramu, orang lain engkau selamatkan, berjalan di jalan yang lurus. Gara-gara kamu, orang itu jadi berubah lebih baik, mengikuti teladanmu, mengikuti jejakmu. Itulah kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tolong anak-anak ini agar mengerti kebenaran. Jangan sampai mereka bertindak gegabah, mereka bertindak ceroboh, mereka bertindak tanpa kebijaksanaan dalam mengambil keputusan seperti yang dilakukan Rehabeam. Sayang sekali, anak raja, tapi pemikirannya bukan pemikiran seorang raja. Anak raja, tapi mentalnya bukan mental raja. Anak raja, tapi kelakuannya bukan kelakuan seorang raja. Tuhan tolonglah supaya anak-anak ini yang adalah anak-anak raja di atas segala raja. Sekali lagi, dengar baik-baik adik-adik yang dikasih Tuhan. Dengar baik-baik adik-adik yang dikasih Tuhan. Engkau anak raja di atas segala raja. Mari jangan kita jatuh seperti Rehabeam. Mari kita jangan jadi sandungan, tapi biarlah orang memuji memuliakan Tuhan gara-gara engkau. Dan biarlah nama Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, jangan sampai diremehkan, direndahkan oleh teman-temanmu. Jangan sampai diremehkan, direndahkan oleh orang lain. Engkau harus hormati, engkau harus buktikan bahwa engkau anak raja di atas segala raja, anak Yesus Kristus yang hidup seperti apa yang Yesus inginkan, seperti yang Yesus kehendaki. Itulah anak raja yang sesungguhnya. Tuhan tolong adik-adik ini dalam bergaul, supaya jangan sampai mereka justru tersesat dan merusak kebiasaan yang baik. Tapi biarlah mereka justru bisa menyelamatkan orang ke jalan yang benar, dan mereka bisa mengubah kebiasaan orang lain menjadi baik karena hidup. Tuhan bantu adik-adik ini, biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang serius. Biar mereka jangan dilupakan Tuhan, tapi diangkat, dipromosikan, dan dimuliakan oleh Tuhan. Itulah kebahagiaan kami. Berkati adik-adik ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sekarang adik-adik angkatlah kedua tangan, arahkanlah hati iman percaya kepada Bapa di surga yang akan mencurahkan berkat bagi kalian semua. Mari terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, kekuatan, kuat kuasa Roh Kudus memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam happy, my choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Oke, adik-adik, kakak tunggu ya challenge-nya. Challenge yang kedua yaitu pertanyaan. Ya, kakak harap adik-adik jangan malu, jangan sungkan, berani bertanya. Silakan bertanya seputar Alkitab, seputar kerohanian, seputar agama Kristen, seputar tentang bagaimana kalian bisa makin berhubungan baik dengan Tuhan. Ya, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain juga boleh. Kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya persoalan, mau konseling sama Kak Donald, sama Kak Yuni, sangat terbuka sekali. Silakan kalian WA, Japri, dan nanti kita akan cari cara, cari sarananya untuk kita bisa sharing, untuk kita bisa ngobrol, supaya kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bisa bangkit, bisa pulih, dan bisa menemukan jalan yang bagus, solusi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.